julep, 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 julep,
Halo teman-teman, nama saya Ditya Fauzan Gibran. Saya berasal dari Makassar dan umur saya 15 tahun. Tujuan saya masuk dari Cilik Dalwa tentunya untuk membahagiakan dan menyenangkan hati kedua orang tua saya. Dan tujuan saya untuk membuktikan bahwa Makassar berani masuk ke dalam TV. Hewako, sallu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa doakan saya. See you next time guys. Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan bikum. Insyaallah. Masmukum? Ismi Aditya Fauzan Gibran. Aditya. Min aina anta Aditya? Min Makassar, Ustaz. Masya Allah, Makassar. Ji'ta min ba'id, datang dari jauh-jauh nih. Oke, kali ini perwakilan Makassar, Habib ya? Makassar ya. Oke, silahkan Aditya, tunjukkan bakatmu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuntilanak naik pesawat, jalan-jalan keliling kota. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'idzu man atahu wattaqahu wa mudhillu man halafa amarahu wa asahu wal hada man tawajjaha ilaihi wastahdahu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa tiba'al hudahu amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmatnya, rahmatnya untuk kita semua. Di antara nikmat tersebut ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, makhluk yang paling agung, yang senantiasa, yang telah diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa Dai Cilik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya ia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena telah banyak di sekitar kita menyaksikan ia mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah. Amantu billahi. I'm believing Allah. Tetapi sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Apakah kita telah bersempurnakan segala perintah Allah? Apakah kita telah meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah? Kita belum tentu telah melaksanakan semua yang telah Allah perintahkan. Banyak di antara kita, ia beriman, ia Islam, tapi keislamannya hanya terletak pada ucapannya. Keislamannya hanya terletak pada kartunya, KTP-nya, ia bilang Islam, iman. Tapi ia tidak sesuai dengan realisasi kehidupan yang ia miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan memperingatkan kita sebagai umat muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu ialah sesuatu yang sangat dahsyat. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai umat muslim selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan umat yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Umat yang senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan dijadikan umat yang dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirup marjan dicampur buah selasi. Jangan lupa pakai es batu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini karena ceramahnya Masya Allah bagus. Bagus, cuman ada beberapa sedikit poin yang perlu diperbaiki sedikit. Yang pertama tadi masalah mukodimahnya itu. Nah, itu mukodimahnya masih terlalu panjang itu mukodimahnya. Jadi karena ini kita judulnya adalah dai. Jadi sebagaimana kemarin disepakati bahwasanya mukodimah sama penutupan itu jangan panjang-panjang. Karena kita fokusnya di dai-nya yaitu materi-materinya. Nah, materi sudah bagus, cuman ada beberapa harokat seperti mukodimahnya tadi itu, wakofnya juga yang seharusnya tidak wakof dia wakof di situ, yang seharusnya nyambung dia nyambung malah di wakof. Nah, sehingga kalau di Indonesia kan nanti maknanya jauh dari itu semua. Nah, sementara itu dulu. Silakan yang lain. Oke, untuk dari Al-Fagir ini look-nya sudah ajib. Sudah apa namanya? Kostumnya sudah ajib sudah. Ya. Antum sudah kayak ulama-ulama milenial. Ajib sudah. Ya, walaupun pakai gamis tapi ada lapisan rompinya itu bikin ajib. Tambah lagi dengan rida. Ajib. Nah. Lanjutnya. Kalau saya sangat terpukau dengan suara Anda. Jadi saya walaupun merem saya yakin kamu ini memang berbakat dan saya yakin bisa masuk untuk selanjutnya. Cuman yang perlu saya garis bawahi adalah mata antum ini yang terlalu ke atas, sering nunjuk ke atas, yaitu mungkin yang harus menjadi PR. Jangan sampai terbiasa. Karena kita tuh ngomong sama, ya mungkin kamu kalau pikirannya ada orang di atas, ya saya tidak ngerti. Mungkin kamu melihat makhluk lain di atas. Tapi harus bisa end contact istilahnya kalau tidak salah saya. Betul? Apa maksudnya tatapan gitu. Jadi harus bisa bagaimana kita jangan kita tapi matanya ke atas. Ini ngomong sama siapa? Mungkin itu yang menjadi PR ke depannya. Jadi kapan perlu naik ke atas, kapan perlu Iya, turun ya. Itu yang harus dikontrol. Oke, ini melihat dari situasinya antum, masya Allah ya, terlihat ya, punya karisma yang begitu besar. Cuma yang jadi tolak ukur adalah ketika mengucapkan itu, tolong ya jelaskan dengan dalil juga. Tadi terlihat kayaknya penjelasannya ada, ya penjelasan terus dalilnya sedikit. Mungkin kalau ke depannya bisa dikembangkan lagi dalil plus baru menjelaskan. Jangan menjelaskan dulu baru dalil. Nah, tadi mungkin kepanjangan di mukodimahnya tadi, Ustaz. Jadi dalil-dalilnya tidak sempat disampaikan tadi. Yang kedua juga muka. Tolong ya muka. Jangan terlalu terbawa serius. Dibawa arahan. Supaya orang tuh enak melihatnya, ini kaget. Itu orang terkejut. Iya, jadi ya minta tolongnya lebih ditenangkan. Mungkin langsung kita vote dari Ustadz, kita vote. Kalau dari Al-Fakir, Ana Naam. Nah, sekarang saat. Anak. Nah. Kalau saya sudah jelas, saya bilang saya sangat terpukau dengan suara Anda. Walaupun saya pas tidak mau, sebenarnya saya mau dengarnya merem aja. Soalnya kalau lihat loh, dia tidak ngomong sama saya, ngomong sama orang lain. Jadi, tapi insya Allah saya pastinya naam. Selamat buat Raditya, kamu lolos ke babak selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Silakan mungkin silver tiketnya dari Habib Abdurrahman bin Yahya. Masya Allah. Perwakilan Makassar. Bismillah. Ya. Permulaan yang baik untuk orang-orang Makassar. Siap. Masya Allah. Jangan lupa lambai ke kamera. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nama saya Sandra Robi Hartama dan saya berasal dari Palembang dan saya bertujuan untuk mengikuti Dai Dalwah ialah ingin membanggakan orang tua dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Umi, Abi, mohon doanya ya. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mukum, Sandi Robi Muhartama. Sandi Robi Muhartama. Muhartama min Palembang. Palembang, Masya Allah. Panggilannya? Obi. Obi. Hobi. Tayyib, Masya Allah, Obi. Kayaknya udah siap ya? Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Dari mulai nikmat zahir, yaitu akal yang sehat, hingga nikmat batin, yaitu iman yang lurus, hingga bisa beramal terus menerus. Tapi muncul pertanyaan, apakah kita telah mensyukuri semua nikmat tersebut dengan mengatakan Alhamdulillah? Karena banyak kita dapatkan pada zaman sekarang, mereka tidak mensyukuri, bahkan mereka mengganti kalimat Alhamdulillah dengan kalimat Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kenapa selalu begini? Ya Allah, kenapa cuma segini? Padahal Allah SWT telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Di ayat tersebut Allah SWT telah menekankan jikalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan walau sekecil apapun, maka Allah akan menambahkannya menjadi nikmat-nikmat yang besar. Tapi jikalau kita mengkufurkan nikmat yang Allah berikan walau sekecil apapun, maka akan datang kepada kita azab-azab yang pedih. Dan semoga kita terhindar dari golongan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dengan itu, marilah kita membiasakan mengucapkan Alhamdulillah. Karena siapa tahu, dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan ridha. Dan dengan keridhaan Allah tersebut, akan menjadi buah terbukanya semua pintu rezeki di jalan-jalan yang tidak kita ketahui. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Wal taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandi. Min Palembang. Palembang ya. Masya Allah. Udah seperti profesional ya. Dari tempo, gaya, nada bicara, intonasi bicara itu udah Masya Allah. Cuma diingat ya. Nada jangan terulang terus. Artinya nadanya jangan gitu terus. Kalau keluarin ayat, nadanya sesuaikan. Keluar ayat bagaimana? Artinya keluarkan nada bagaimana? Ya mungkin ini aja. Ya, selanjutnya lagi dari Ana. Nah, tadi ada sedikit salah dari segi nahunya. Ala sayyidina, ala sayyidina. Tadi dibaca gimana? Ala sayyidina Muhammad. Terbacanya ala sayyiduna tadi ya. Nah, sayyiduna. Jadi sedikit salah, cuman kalau dipakai di luar ya agak sedikit kurang enak lah didengar. Kalau yang audiensnya itu paham nahu. Nah, itu saja. Masya Allah. Ya, langsung saja kita voting. Oke. Yang pertama boleh dari Habib Muhammad. Ana melihatnya sih dari materi tidak terlalu banyak kesalahan yang fatal. Dari Ana sendiri, naam. Oke. Ustaz Abdurrahman. Kalau saya itu hampir ragu, cuman saya pengen lihat penampilan selanjutnya, jadi saya naam. Ustaz Muiz. Udah. Bisa dikembangkan insya Allah yang akan datang. Kalau dia adalah fakir, naam. Masya Allah. Oke. Karena sudah 3 naam, kayaknya kalau Ana pun ngomong la, itu tidak mempan. Jadi, tapi memang ajib. Masya Allah. Naam. Silahkan lanjut ke babak berikutnya. Semangat, Masya Allah. Selamat buat Obi, Masya Allah. Buat saudara-saudara Palembang, mungkin ada salam-salam. Mumpung masih ada waktu 14 menit, 14 detik maksud saya. Ya, terima kasih mungkin ya buat orang tua di rumah. Terima kasih. Ya, silakan ambil golden ticketnya dari Ambil golden ticket. Habib Abdurrahman bin Yahya. Silver ticket. Masya Allah. Obi, Palembang. Belajar di mana Obi intonasi kayak gitu? Ajib.
Nanti intonasinya harus lebih naik Nanti dulu. Ente ngomong sehari-hari memang lemah lembut itu. Iya, memang gitu. Memang kayak gitu. Badan tok yang gede. Soalnya dia ada keturunan Bandung, jadi ada Oh, pantas. Sunda Ya, Fer. pertemuan Sunda dan Palembang. Insyaallah semangat Obi. Nah, Betul. Allahumma shalli ala Insyaallah. Nanti perlu Palembang. apa Tamam. powernya lebih kuat lagi dikit ya. Makanya Palembang kok ngomong. Sudah bagus ya. Pop julep, pop julep, pop julep, julep, pop julep, pop julep,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Ridha Nur Ihsan. Saya berasal dari Kota Bogor, umur saya 15 tahun. Tujuan saya mengikuti lomba dai cilik ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengamalkan ilmu saya yang telah saya dapat di pondok ini, dan juga untuk membanggakan hatinya kedua orang tua saya, dan juga untuk mencari ridhonya Rasulullah dan mencari ridhonya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah bagus sekali nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Hadza masmukum? Ismi Muhammad Ridha Nur Ihsan. Muhammad Ridho Nur Ihsan. Nur Ihsan. Dari mana Ridho? Ana min Bogor. Bogor. Masya Allah, Bogor. Oke, sudah anta musta'id? Siap? Insyaallah. Naam, tafaddal, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihatul afiyah. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya cintai para dewan juri semuanya, dan juga para hadirin yang hadir pada saat ini, semoga Allah merahmatinya. Perlu kita ketahui bahwasannya setiap makanan yang kita makan itu bisa membuat kita melakukan suatu hal yang buruk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawanah, wa iyyaka wal itisa'a fil akli wa kasrati shiba fa innahu minal halal mubda'un kulli syarr. Berhati-hatilah kalian di dalam berpuas-puasan di dalam makanan dan terlalu banyak kenyang, karena sesungguhnya dari suatu makanan yang halal saja itu merupakan sumbernya kejelekan. Ketahuilah bahwasannya setiap makanan yang jelek saja itu merupakan sumbernya kejelekan, apalagi kita memakan makanan dari yang sumber haram. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki makanan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian sesuatu yang baik-baik saja yang telah kami berikan kepada kalian. Sebagaimana juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah oleh kalian sesuatu yang halal dan tinggalkanlah oleh kalian sesuatu yang haram. Perlu kita ketahui bahwasannya jikalau kita memakan makanan yang haram, makanan yang halal, itu hati kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukhtasar Ihya Ulumuddin melalui sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akalal halal arba'ina yauman nawarallahu kalbahu. Barang siapa yang memakan makanan yang halal selama 40 hari berturut-turut, maka Allah akan memberikan cahaya kepada hatinya. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tubuh kita ini dijauhkan dari makanan-makanan yang haram, agar tubuh kita selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah, karena kesalahan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit masih ada Messi, di atas Messi masih ada PSSI. Kulihat waktu tak lagi mengisi. Izinkanlah aku untuk pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ridho, Bogor. Ajib. Ya. Tidak. Ya, secara keseluruhan sudah ajib. Ini pakaiannya juga udah gamis. Ya. Udah kayak ulama beneran, dan insya Allah jadi ulama beneran. Amin ya rabbal alamin. Rip, Ana cuma mau nanya satu aja. Tadi yang khudhu mahalla wada'u maharam ya, ada tadi? Itu hadis apa? Hadis. Hadis. Oh, tayyib. Nah. Selanjutnya tadi masih dari segi materi juga ini. Khudhu tadi kan diartikan ambillah oleh kalian. Kalau dari segi bahasa Indonesia itu terjemahnya masih terlalu
bertele-tele, muter. Dan tadi kita dengar juga bahasa-bahasanya masih banyak bahasa-bahasa yang terlalu muter. Intinya A tapi muternya terlalu jauh. Segi materi lain, ya kalau dari segi materi isinya bagus, cuma tadi aja dari segi terjemahnya. Selanjutnya masalah masalah nahu dan makhraj huruf juga kaitannya ini. Nawwarallahu qalbahu. Tadi dibacanya nawwarallahu qalbahu. Sedangkan sifatnya yang betul adalah qalbahu, itu qaf ya, pakai qaf. Qaf sifatnya ada tafkhim, harus tebal. Jadi kalau kita ringankan dari tafkhim jadinya qalbahu. Artinya sangat fatal. Nawwarallahu qalbahu, Allah memberikan cahaya kepada hatinya. Nawwarallahu qalbahu, Allah memberi cahaya apanya? Disensor nih. Jauh sekali ya bahasanya. Jadi dari segi makna sangat-sangat fatal. Selanjutnya mungkin bisa di voting, Ustaz. Gimana, Ustaz? Gimana, Ustaz? Kalau dari saya masih ada yang kurang. Kalau Al-Fakir lah. Nah, kalau Ana dari segi materi lah, karena terlalu jauh nih. Ana Bismillah. Naam. Syukran. Kamu di tangan saya sekarang. Kalau saya ngeliat kamu sebenarnya kalau senyum tuh lebih bagus. Tapi kayak saya lihat kamu dari awal sampai akhir kayaknya nggak tahu ya apa tekanan batin atau memang begitu. Padahal kalau kamu senyum kayak sekarang ini enak gitu dipandang. Tapi kamu dari tadi maksudnya padahal ada materi yang harusnya kamu senyum. Kayak di akhir kamu kasih puisi, kasih pantun. Tapi kamu soalnya ya udah ini punya kamu gitu loh. Bukannya ini punya kamu ya, punya kamu. Jadi kalau saya kayaknya kita ketemu tahun depan insyaallah. Masyaallah. Kalau saya ini maaf sekali. Berarti Ridho antum dapat 3 la dan 1 naam. Berarti antum gugur. Maaf sekali Ridho, semangat, tetap jadi yang terbaik insyaallah. Jadikan yang kita sampai ke sekarang bekal, insyaallah kita ketemu lagi untuk persiapan lebih matang tahun depan insyaallah Ridho ya. Terus semangat Ridho. Siap Ridho. Mantap. Wajib. Semangat Ridho. Semangat ya, latihan semangat lagi ya. Ini jubahnya buat sendiri Ridho ya. Masyaallah. Ada anunya. Siapanya matang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah 3 peserta. Iya, 3 peserta. 2 lolos dan 1. Kayaknya memang sekarang juri kayaknya udah mulai naik nih kayak ini. Udah mulai nyari nih kayak ini. Sebenarnya memang begitu, Ustaz. Kalau emang semuanya lolos ya. Oke. Kalau bagus kirain Al-Fakir ini dengan kapasitas yang agak menurun tuh mereka lebih sulit ternyata kayak mudah banget. Akhirnya kita tambahin dikit aja ya. Siap. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh, saya berasal dari Kalimantan Tengah, Kota Sampit. Tujuan saya untuk mengikuti lomba Dai Cilik Dalwa ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman saya dan untuk berlatih bagaimana cara berdakwah untuk di masa depan nanti. Dan juga membuktikan bahwasanya Kalimantan insya Allah akan bisa juara. Shallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya Nomor urut 4 silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jib. Ini kayaknya ridanya ini baru ini. Ya. Baru ridanya. Oh, berarti niat ya ikut. Ustaz, ini udah ada effort lebih nih untuk ikut Dai Dalwa ini. Semoga hasilnya memuaskan. Bismillah. Tafadhol. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalimi fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Amma ba'd.
terutama dan yang paling utama rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi besar, pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat beliau ada Islam pun ada, iman pun ada, ihsan pun ada. Yang mana berkat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi kita, sehingga kita dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, yang mana yang haram dan yang mana yang halal, yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah keberuntungan yang sangat besar kepada kita. Karena tidak ada satu nabi pun di hari kiamat nanti yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya kecuali hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dai cilik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah mengetahui bahwa tidak ada ruginya, bahwa tidak ada salahnya untuk kita selalu membasahi lisan kita untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari situlah akan muncul, akan tumbuh rasa cinta yang paling dalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyaratan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, walaupun hanya satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkomentar pada hadis tersebut. Seandainya saja ada satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan satu salawat saja daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu akan cukup menjadi kemuliaan dan kehormatannya selama di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai dan mencintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, "Al-wailu liman la yurani yaumal qiyamah." Celaka orang yang tidak dapat memandangku di hari kiamat nanti. Celaka orang yang tidak dapat memandang wajahku di hari kiamat nanti, kata Nabi. Maka ketika sahabat mendengar itu, sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, "Siapa yang kau maksud wahai Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Itu ketika disebutkan namaku di sisinya, ia tidak mau berselawat dan tidak mau menyebutkan namaku. Semoga kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib ceramahnya. Ajib, cuman ya seperti biasa, ya namanya juri ini pengkritik. Jadi yang dicari kekurangan. Kalau bagus, ya bagus semua, dari pakaiannya sudah bagus, ini bagus dan sebagainya bagus. Cuman ya tadi itu, kita berusaha mencari yang terbaik dari yang paling baik. Jadi semuanya baik. Nah, jadi sekarang tadi ceramahnya bagus, cuman di sini apa? Terlalu menggebu-gebu, terlalu cepat-cepatan. Nah, akhirnya karena terlalu cepat ngomongnya juga akhirnya belepotan, sehingga materi yang disampaikan tadi kurang mengena. Padahal kalau dari materinya sangat bagus, dari hadisnya bagus. Gimana? Mungkin ada defense kan. Ada defense kan? Ustadznya mungkin ada yang defense. Mungkin ada Dia ditiru, gayanya dia ditiru mungkin. Kalau jujur saya ngeliat kamu di awal-awal tuh saya ingat sama Ustadz Cepot. Jadi soalnya gitu. Jadi saya tuh mau ketawa, saya tadi senyum-senyum sendiri gitu. Jadi makanya saya lebih baik saya nunduk aja dah. Soalnya materinya luar biasa, cuman keimbang gaya kamu yang gitu. Jadi jatuhnya tuh yang harusnya ini sedih nih kayaknya tentang sholawat gitu. Kita udah denger tema dari awal, tapi pas lihat kamu, aduh kok jadi kayak enggak sinkron, harusnya begitu. Sehingga kita bisa mendapatkan tadi tuh kita dengar. Sehingga kita bisa mendapatkan, memang kalau udah sesuatu yang buru-buru itu tidak bagus. Nah, mungkin bisa. Insya Allah. Oh iya, ngomong-ngomong namanya siapa? Teguh. Teguh. Min? Sampit Dari Kalimantan Tengah. Sampit. Oke, kita langsung voting. Yang pertama boleh dari Ustadz Irwan. Kalau saya untuk saat ini belum. Yaitu materinya bagus, cuma karena memang kita harus mencari yang bagus, bagus dari yang bagus. Maka untuk saya ini kayaknya saya Karena dari segi materi, ya karena fokusnya di materi, dari segi materi tadi sangat jauh. Audiensnya kurang mengena, jadi Kalau dari saya karena terlihat kayak monoton, gayanya gitu-gitu saja dan mukanya nggak ada perubahan ekspresi. Kalau dari saya Ya, nada ngomongnya sudah ajib, tapi
ya memang harus belajar lagi. Oke. Antum mendapatkan 4 la. Mohon maaf kali ini Teguh dari Sampit, antum harus gugur di awal perjalanan ini. Insya Allah bisa tingkatkan lagi. Bismillah. Nah, tafadhol. Semangat Teguh, semangat Teguh. Tidak apa-apa kalau mau, tidak apa-apa. Ya, semangat Teguh ya. Teguh, Sampit. Betul. julep, pop 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 julep, pop 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 julep, pop 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 pop. Julep, pop 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 julep, pop 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 julep, pop 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 pop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Edwarsyah. Saya asal dari Palembang. Saya bertujuan ikut audisi ini ingin membahagiakan kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan saya mengikuti audisi ini, kedua orang tua saya bangga melihat saya lolos dengan dalam audisi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Ini kok nomor 6 ini? Kan tadi yang terakhir 4. Kok di skip? Jangan-jangan Tadi yang nomor 5-nya mengundurkan diri, Ustaz. Allah Rabbi. Mungkin karena belum siap apa gimana? Ternyata dia demam panggung. Apa belum siap menghadapi 4 juri yang is the best ini? Insyaallah. Toib, Mas Mukum? Muhammad Alfan Edwarsyah. Masya Allah. Oh iya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, dai cilik dan para dewan juri yang berbahagia. Mencintai seseorang itu adalah sifat yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi mencintai orang yang lebih mulia dari seluruh makhluk. Orang yang lebih terang daripada cahaya matahari. Orang yang diciptakan dari nurul jannah, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihissalam kepada sang penyejuk hati kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan akan mengasihi. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ingin masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Kita ingin mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang di luar sana hadirin? Ingin mencintai Nabi, akan tapi mereka lakukan kemaksiatan. Mereka tidak menegakkan syariat-syariat Islam. Tak pernah bersalawat kepada Nabi. Tak pernah menegakkan syariat-syariat Nabi. Tak pernah menyebarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Kita cinta terhadap Nabi. Akan tapi tak pernah salawat kepada Nabi. Kita cinta kepada Rasul. Akan tetapi tak pernah menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Cinta kita tak bisa dilampiaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan Nabi Muhammad lebih mencintai kita daripada kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya hadirin? Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya mengatakan, mengumpulkan para sahabat-sahabatnya selagi berkata, ummati, ummati, ummati. Fakaifa hazal ummati ba'dal maut. Umatku, umatku, kata Nabi. Bagaimana keadaan umat-umatku setelah kematianku nanti? Inilah hadirin bukti nyata bahwasanya Rasulullah SAW lebih cinta kepada umatnya. Takut umatnya masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ceramah di atas bisa membuat hati kita cenderung ingin berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ingin mencintai Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan ayat apa tadi itu? Qul in kuntum. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u yuhibbukumullah yaghfiru lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah itu salahnya fatal ini. Salahnya fatal karena ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu harus betul-betul matang. Tidak hanya Al-Quran yang matang, teksnya yang matang, tapi juga sampai ke cara pelafalan juga harus matang. Dari awal tadi saya sampaikan, atau anak perhatikan,
Dari mulai assalamualaikum itu juga sama, panjang pendeknya agak kurang, kayak assalamu. Lamnya kan panjang itu. Assalamualaikum. Assalamu. Yang betul kan? Assalamu. Itu dari assalamualaikum. Kemudian di tadi ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u. Fattabi'uni, yang betul fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Belum lagi dari segi tajwidnya, qul in nun mati ketemu kaf dibaca, ikhfa dibaca, dengung. Qul in kuntum. Kalau bisa kalau Al-Qur'an ketika membawakan dalil Al-Qur'an, usahakan dengan tajwidnya yang jelas. Karena di sini seseorang akan dilihat dari cara dia membaca Al-Qur'an. Kalau Qur'an materinya bagus, Qur'annya jelek, udah orang menjadi tidak tertarik nantinya. Sekian dari Ana. Kalau saya udah cukup mewakili Langsung di voting. Langsung di voting aja. Mungkin kalau Al-Fakir kurang cocok. Jadi dari Al-Fakir lah. Ana ya tadi itu materinya. Kalau salah dikit-dikit tidak apa-apa. Kalau salah terlalu banyak tadi, lah. Ana dilihat dari kesiapannya sih, insya Allah sudah siap ya. Berapa lama kira-kira belajar muhadharah ini? Udah hari sebelum itu diadain lombanya. Sudah pernah tampil di kamar mungkin? Iya. Udah pernah. Belum pernah. Tapi langsung saja, Ana mohon maaf. Lah. Kalau Al-Fagir, kalau saya pribadi, saya suka penyampaiannya. Cuman memang kamu fatal di ayatnya, apalagi ini kan memang dai ya. Kalau dai aja fatal di situ, ya mungkin bagi seseorang, oh bisa diperbaiki. Nah, ini Al-Quran soalnya. Jadi fatalnya di situ. Padahal intonasi kamu dalam bahasa Indonesianya enak gitu. Kita dengarnya itu enak, menikmati. Terus kamu juga, walaupun kelihatan banget di akhir tuh kamu ngelirik waktu, ya kan? Kamu lirik mungkin takut kebablas apa-apa, jadi kamu agak buyar gitu loh. Sebenarnya saya pengen kamu lanjut, cuman memang 3 juri sudah memutuskan, jadi memang mohon maaf kamu tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya, dan saya pun tidak bisa memberikan naam saya. Jadi ketemu lagi tahun depan insyaallah buat Saudara Alfan. Semangat Alfan, insyaallah. Saya yakin Alfan bisa jadi. Cuman memang harus dimatengin tuh yang kata Habib Abdurrahman. Qurannya dan cara pembacanya. Insyaallah. Suaranya enak. Tinggal dikemas aja lagi. Saya yakin Alfan bisa bersinar. Jangan pernah patah semangat Alfan. Bukan berarti lah, patah tidak bisa jadi ulama. Sangat tidak bisa seperti itu. Ayo semangat terus Alfan. Nah, tafadhol. Semangat Alfan. Alfan ya. Nama Ana Nasi Alfi Mubarak. Ana dari Pontianak. Ana masuk dakwah disuruh orang tua dan memang ada kemampuan sendiri. Tujuan Ana ikut dai dakwah untuk membanggakan orang tua sekaligus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Doain Ana menang ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum ya. Masmuk. Nasi Alfi Mubarak. Nasi Nafi Mubarak. Min aina? Ana min Pontianak. Min Pontianak. Oh, Masya Allah ya. Perwakilan Pontianak. Perwakilan Pontianak nih. Kita lihat kan, buktikan kalau emang kamu punya kapasitas yang mumpuni ya. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jami'il hadirin wal musyahidin wa jami'ul lajnati tahkim al-kiram. Warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasanya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Yang mana jika ia baik, ia bagus, ia bersih, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut begitu. Bersih, baik. Tapi sebaliknya, jika ia jelek, ia buruk, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut jelek dan buruk. Dan ketahuilah, yang dimaksud di sini adalah hati, kata Rasulullah. Sebegitu pentingnya hati. Bahkan kalau kita sering keluar rumah, apa yang disampaikan sama orang? Kaki-kaki di jalan? Atau kepala-kepala di jalan? Tentunya enggak. Tapi apa? Hati-hati di jalan. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil bahwa hati itu begitu penting. Dan bahwa hati itu adalah inti. Maka dari itu kita harus menjaga hati dari segala macam keburukan dan penyakit-penyakitnya. Seperti sombong, hasut, iri dengki, dan lain-lain. Karena kalau udah kena penyakit kayak gitu, nggak enak. Hidup pun gak nyaman. Tetangga beli motor baru, pusing. Tetangga beli mobil baru, langsung sesek napas. Apalagi kalau tetangga beli rumah baru, langsung pingsan mungkin. Kan gak enak. Apalagi bagi para ashab thalabul ilim. Jangan sampai kena penyakit-penyakit kayak gitu. Karena kalau menurut perkataan almarhum Habib Hussein bin Abdullah As-Segaf, Musyrif Dalwa dulu, beliau bilang, al-ilmu nurullah. Ilmu itu cahayanya Allah. Sedangkan hati yang kotor, hati yang jelek, gak pantas buat nerima cahayanya Allah yang begitu mulia. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah. Semoga hati kita ditetapkan selalu bersih. Ditetapkan di jalan yang benar. Dan dimudahkan untuk selalu menjauhi larangan-larangannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nasih, Min? Nah, Min Pontianak. Masya Allah. Pontianak, Kalimantan, Borneo dong. Katanya di Pontianak ada Tugu Katulistiwa ya? Oh benar. Masya Allah. Tapi perwakilan Kalimantan pada kali ini sangat tidak mengecewakan sama sekali. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau dari power ente ngomong sudah bisa. Ajib. Ente ngatur intonasi, ya, nyampaikan dalil sudah nadanya beda dari yang sebelumnya. Ya, ketika kita mengucapkan dalil, tentunya menyampaikan dalil tadi perlu intonasi yang tepat. Tapi untuk bagi anak, intonasi antum sudah ajib, sudah. Ya. Dari segi materi bagus juga, walaupun tadi tuh kayak seperti kalimat hati-hati dikaitkan dengan hati yang bermakna kolbun, tapi hati-hati kan lain lagi tuh. Nah, mungkin kalau ini dimasukkan dalam kategori lucu-lucuan, tidak apa-apa. Tapi kalau ini dimasuk dalam kategori serius, tidak bisa itu. Kolbun dihubungkan dengan hati-hati Indonesia. Tapi itu kalau dimasukkan ke lucu-lucuan, tidak apa itu. Tadi masih serius tadi itu. Seakan-akan betul-betul dalil. Padahal bukan itu kan ya. Ya itu saja. Langsung voting ya. Voting aja lebih ahsan ya. Kalau dari Al-Fakir melihat dari keadaannya antum ini, lah ya. Naam. Syukran. Kalau saya malah dari awal peserta, bagi saya kamu yang terbaik. Dari mimik kamu tuh saya seneng. Hati. Itu benar-benar hati gitu. Jadi bukan yang lain kan hatinya ke sana. Kalau saya lihat tuh, saya tadi benar-benar walaupun ketika kamu masuk saya, ini kayaknya pemalu deh gitu kan. Ternyata kamu enggak. Gaya kamu tuh, dan saya sukanya kamu tidak nampak walaupun muka Pontianak ya, tapi maksudnya lisan kamu tuh tidak ada Pontianak, yang itu saya sangat suka. Jadi saya pastinya naam. Tapi yang terakhir, walaupun Anda sudah muji antum tadi, tapi jangan senang dulu. Karena kayaknya, mohon maaf ya, untuk juri-juri yang lain, Anda nggak bisa membiarkan ente untuk gugur. Kita dapat 3 naam dan 1 la. Masya Allah. Taib, semangat. Nasih dari Pontianak. Karena saya sangat semangat, mungkin kali golden ticketnya dari saya. Silakan. Silver ticket. Masya Allah. Saking semangat saya mau kasih kamu titanium kalau ada ya. Saking semangat ya, Masya Allah. Tafadhol ya. Nasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma salli wa barik alaihi. Semangat, jangan naskhi. Ya, saya harap bisa konsisten dengan terus-menerus seperti ini. Dan lebih baik. Naskhi, kayak nama khot naskhi. Awas tulisan ente buruk ya. Masya Allah. Pontianak nih bos, senggol dong. Salawat ya.
jangan ngecewain ya yang akan datang ya. Ini udah pernah juara, Bro? Pernah. Juara berapa kemarin? Muhadharah juara 3? Juara 3. Juara 3. Muhadharah Di lapangan. Pop your julep, 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 pop your julep.